Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh tidaklah orang yang mampu menghadirkan secara hidup kata surga di dalam pikiran hatinya dan jiwanya, kecuali apapun masalah dan apapun ujian yang akan dihadapi, tidak akan pernah menjadikan dia runtuh, tapi justru semakin kuat ketika dia paham tentang janjinya surga yang Allah berikan. Sambilkan dua contoh. Bapak dan Ibu pasti pernah tahu tentang seorang wanita yang mendapatkan ujian berat, yaitu bernama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ini merupakan seorang wanita yang ujiannya berat. Bagaimana tidak berat? Bagaimana tidak berat? Dia mendapatkan seorang suami yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Masya Allah, kenapa Asiyah binti Muzahim tetap mampu melewati kehidupan walaupun beliau sangat berat ujiannya? Maka kita mendapati perkataan untuk menggambarkan bagaimana seorang Asiyah binti Muzahim itu mendapatkan kekuatan dan energinya, yaitu ketika beliau berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari kaum yang berbuat zalim. Di situ kita mendapati apa kekuatan Asiyah binti Muzahim menghadapi Fir'aun. Kekuatannya tidak datang dari vitamin, tidak datang dari makanan. Kekuatan Asiyah itu datang dari pola pikirnya, yaitu adalah beliau mengharapkan supaya mendapatkan sebuah rumah di surga. Dan itulah kekuatan sabar atas apa yang dilalui oleh Asiyah binti Muzahim, dan itulah yang menjadikan Asiyah binti Muzahim betul-betul mampu melewati badai demi badai pada kehidupan beliau, ya karena beliau tahu ada surga dan ada sebuah rumah yang menjadi mimpi indahnya nanti pada kehidupan setelah kematian. Itu membangun kepada kita bahwasanya mengingat surga itu memberi kepada kita kekuatan. Kita juga mendapati ada kisah seorang wanita luar biasa. Wanita ini adalah wanita yang memenangkan hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Ibunda Khadijah. Maka kita mendapati Ibunda Khadijah luar biasa. Ibunda Khadijah itu memiliki kesabaran yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa yang beliau berikan kepada Nabi, dan tentunya Ibunda Khadijah itu menjadi support system terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pada satu waktu, ya, malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada baginda Nabi bahwasanya Allah dan malaikat Jibril memberikan salam kepada Khadijah. Bukan hanya itu, malaikat Jibril mengabarkan kepada Khadijah bahwasanya Khadijah itu nanti mendapatkan rumah di surga. Rumahnya tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Yang Allah istimewakan rumah itu untuk Ibunda Khadijah. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya Allah itu telah mempersiapkan sebuah rumah di surga dengan sebuah rumah yang tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, yang Allah berikan hadiah rumah yang begitu indah surga ini kepada Ibunda Khadijah? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya kalau setiap orang itu mampu menghidupkan hati dan pikirannya, bahwasanya perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup menuju kepada surganya Allah, maka sesungguhnya ujian itu akan terasa kecil. Karena semakin tinggi kita memikirkan surga, semakin rendah nilainya dunia. Mari perhatikan tulisan ini. Semakin tinggi kita memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Jadi kalau orang yang difikirkan setiap waktu itu adalah surga, maka ujian demi ujian, problem demi problem, masalah demi masalah yang mungkin dia temukan pada hidupnya tidak seberapa dibandingkan dengan surga yang menjadi keinginannya dan menjadi harapannya untuk dia supaya dia menjadi salah satu penghuninya. Karena sekali lagi ya, sesungguhnya ketika Allah menyebut kata surga diulang-ulang di dalam kehidupan Quran sampai lebih dari 100 kali, tidaklah kalimat itu diulang oleh Allah karena Allah tahu efeknya bagi mereka yang betul-betul beriman itu besar ketika kita berhasil menghidupkan arti surga pada kehidupan kita. Ya. Makanya disitulah kita akhirnya paham, semakin tinggi kita memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Sebaliknya, semakin sering kita memikirkan dunia, semakin rendah nilainya surga.
Dan itu tergantung kita, Pak. Makanya maaf ya Pak dan Ibu, kalau kita jadi guru, jadi ustadz, terus kita menghadapi pro dan kontra di dalam kehidupan dakwah kita, lalu kita tidak ingat balasannya itu surga di jalan ini kalau kita ikhlas dan sabar. Tidak ada guru, tidak ada ustadz di atas muka bumi ini yang mampu bertahan dengan cobaan-cobaan dakwah kalau yang tidak dia ingat itu adalah surga. Kalau ada seorang anak, ketika anak itu mereka harus berbakti kepada orang tua dan mungkin takdirnya qadarullah bahwasanya mungkin anak itu ternyata pernah mendapatkan banyak kecewa dari orang tuanya. Lalu kalau dia tidak ingat surga, dia tidak akan pernah bisa mampu berbuat birrul walidain kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ingatan dan memorinya selalu teringat kepada kesalahan orang tua. Kapan anak mampu berbakti kepada orang tua? Ya ketika yang diingat itu surga. Istri berbuat baik kepada suami, kalau bukan karena surga tidak pernah bertahan lama. Berapa banyak istri berbuat baik kepada sang suami, ketika dia berbuat baik kepada sang suami tidak bertahan lama. Kenapa? Karena merasa suaminya tidak merespon sebagaimana yang dia kerjakan. Akhirnya apa? Kecewa dan akhirnya tidak bertahan lama berbuat baik kepada suaminya. Tapi kalau istri dia betul-betul berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung ridho suaminya itu ada surga, maka apapun cuaca yang dia dapatkan ketika berbuat baik kepada suaminya tidak menghiraukan dia. Karena dia tahu di balik punggung suaminya adalah surga. Dan itulah yang menjadikan kekuatan pada kehidupan kita sebenarnya. Kita ini kalau didik anak, lalu kita membimbing istri kita, kalau kita hanya ingat dunia, ya kita nggak dapat apa-apa. Karena mendidik anak pasti berkurang terus finansial yang kita miliki. Ketika kita menikah, harus berapa banyak nafkah yang harus kita persiapkan. Belum ditambah dengan bengkoknya istri ketika dia telah kita pilih menjadi istri kita. Kalau kita berbuat baik kepada istri dan anak, hanya ingat tentang balasan di dunia, lalu lupa, lalai terhadap balasan di akhirat yaitu adalah surga, tidak akan bertahan. Karena apa? Yang bisa menjadikan kita kuat bertahan itu kalau yang selalu kita ingat itu adalah surga. Karena sekali lagi, banyak orang mendengar kata surga, tapi belum tentu menghadirkan surga di dalam keseharian ketika dia menghadapi seluruh ritme kehidupan yang dia jalani. Inilah yang menjadikan kita paham. Saya teringat kepada sebuah kisah. Saya teringat kepada sebuah kisah nyata bahwasanya ada seseorang, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, ya, namanya siapa? Ada seorang sahabat Nabi yang pada saat ketika beliau itu akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu sedang terjadi peperangan. Ya, itu jadi saat itu sedang terjadi peperangan, yaitu adalah perang Uhud. Ya, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud itu. Maka sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aina ana in kutiltu? Ya Rasulullah, itu ada perang. Di mana tempatku nanti? Kalau saya ikut membantumu di dalam berperang ini untuk menegakkan kalimat Allah. Maka pada saat itu sahabat tersebut dijawab oleh baginda Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat itu, tempatmu nanti di surga. Tempatmu nanti di surga. Kalau memang betul-betul bahwasanya kamu itu berperang semata-mata karena kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sahabat ini mendengar kata surga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau yang asalnya takut melihat peperangan itu langsung hilang rasa takutnya. Langsung dia maju ke depan, dan sebelum dia maju ke depan ada korma di dalam kantongnya yang dia ingat bahwasanya korma yang harusnya dia makan itu belum dia makan. Tapi karena sudah betul-betul teringat dengan surga yang baru saja disebutkan Nabi dengan kata surga, maka akhirnya dikeluarkan itu korma yang ada di dalam kantongnya, lalu dia berkata kepada korma yang ada di kantongnya itu, yang dia genggam dengan tangannya,
Wa inilah akulu hadhihi tamarat lahayatun tawilah. Kalau saya makan kurma ini, terlalu lama saya untuk mendapatkan posisi di surga. Lalu dibuang kurmanya, dia berperang sampai betul-betul akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Dan akhirnya betul-betul beliau terbunuh di dalam peperangan. Maka di situ kita mendapati, Masya Allah ya, yang kita jumpai dan kita dapatkan adalah seorang sahabat sampai beliau yang asalnya sempat memiliki rasa khawatir dalam peperangan Uhud. Tapi ketika mendengar kata surga yang disebutkan oleh Nabi, maka seketika rasa takutnya dan rasa khawatirnya hilang. Maka langsung dia berperang sampai akhirnya terbunuh di dalam peperangan itu. Dan insya Allah beliau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu adalah mendapatkan surga. شكرا هديت قلبي شكرا